أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Angku-angku bapak ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati. Mudah-mudahan apa yang kita jalani semuanya dalam rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke ayat yang ke-62 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Apa kata Allah? Yang artinya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Jadi hadu itu Yahudi. Wan nasara, orang-orang Nasrani. Wassabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu apa? Adalah umat-umat terdahulu yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak memeluk agama tertentu. Ulang balik ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya. Berarti orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Enak. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, orang-orang Nasrani. Wassabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu adalah orang yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kalau ada orang tidak sampai agamu ke dalam wilayahnya, tidak ada Rasul, enak. Tetapi nya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ya mengakui, untuk beriman tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kalangan orang-orang as-sabiin. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang yang sabiin ini, yaitu siapa saja orang man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan. Siapa saja di antara mereka, ya, baik orang yang beriman itu tadi, ya, menjadi umat ya nabi-nabi sebelumnya, ya, dan juga oleh umat Nabi Muhammad, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang as-sabiin, ya. Siapa saja di antara mereka ini yang beriman kepada Allah,
beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari akhir, yaumil akhir. Kemudian ia buktikan keberimanannya itu dengan apa? Wa amilas sholihan. Ya. Melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Apa janji Allah? Walahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufum 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, pasti mendapatkan pahala dari Tuhan, dari Allah. Tidak ada rasa takut ya yang akan menimpa mereka. La khaufum 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka juga tidak ya bersedih hati. Ayat ini merupakan ketentuan umum ya bagi setiap umat pada masa mereka masing-masing. Misalnya umat Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian umat Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tiap-tiap umat atau bangsa pada masa itu yang benar-benar berpegang kepada ajaran para nabi mereka serta beramal soleh akan memperoleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka untuk seluruh hamba-hambanya. Pokoknya hamba-hamba Allah, baik itu ya orang yang beriman, orang Islam, ya orang Yahudi, orang Nasrani maupun kalangan-kalangan as-sabiin, orang yang mengakui ya tidak ada Tuhan selain Allah, namun dakwah ataupun rasul tidak sampai kepada mereka. Orang-orang mukmin ya dalam ayat ini yang dimaksudkan yang pertama tadi ya innalladzina amanu itu maksudnya ialah orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad ya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima segala yang diajarkan olehnya sebagai suatu kebenaran ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Yahudi yaitu umat ya atau Bani Israel dari umat Nabi Musa. Yahudi keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Isa adalah umat ya Nasrani adalah umat dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian as-sabiin. As-sabiin itu adalah umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa, ya, yang Maha Tunggal dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Nah, ini orang yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan akal pikirannya itu terbimbing ya dari nyo menengok memperhatikan ada bintang-bintang yang ada di langit di malam hari. Nyo puji, kalau iko ndak mungkin lah ya dibuat ya oleh makhluk, pasti yang membuatnya itu zat yang maha berkuasa. Ya, kalau ahli kitab baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani ada ahli kitab. Ya, ahli kitab. Jadi ahli kitab itu ya orang-orang yang betul-betul memahami ajaran, petunjuk, kemudian apa yang ada di dalam kitab
Ya, kitab tentu kitab ya, selain dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa. Tapi pertanyaannya, adakah ahli kitab pada saat sekarang ini yang dimaksud oleh ayat? Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Karena Alkitab, kitab-kitab sebelum ya Nabi Muhammad itu kan dirubah oleh para tokoh-tokoh atau pemimpin agamanya, dan tidak ada jaminan ya oleh Allah Subhanahu wa taala akan terpelihara ya isi kitab itu sampai akhir zaman. Yang terpelihara itu satu-satunya adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang memeliharanya. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kan di dalam Al-Qur'an boleh menikah dengan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu tidak ada gini. Nah, yang ada ahli kitabnya itu orang yang baca kitab gundul itu lah disebut orang ahli kitabnya kan. Nah, ya, orang yang merokok disebut orang ahli hisab. Nah, padahal ahli hisab itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menghitung ya, mengetahui ya peredaran bulan ya, matahari, ya, rumus-rumus penghitungannya dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian beriman ialah seperti yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril ya alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad ya. Jibril bertanya, "Mahwal iman?" ya. Nah, pada saat itu Jibril menyamar menjadi seorang manusia ya, berpakaian seperti manusia. Datang langsung ya bertatap berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam riwayat itu ya, lutui, kedua lututnya bertemu. Lutui ya, berarti tidak baselo ya no. Kayak basimpuh. Enak. Nah, lutui. Tanya, "Mahwal iman?" Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi." Rawahu Muslim an Umar. Jawab oleh Nabi, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, tidak cik malaikat dong, para malaikatnya. Kepada kitab-kitabnya, tidak lo cik kitab dong. Kepada kitab kita ada sampai rasul-rasulnya, rasul ndak lo Nabi Muhammad, banyak lo rasul-rasul yang lain ya yang wajib diimani, dan beriman kepada adanya hari akhirat, dan beriman juga kepada ya takdir ya yang baik dan takdir yang buruk. Semuanya itu atas kudrah dan iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi ialah semua orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka dinamakan Yahudi karena kebanyakan mereka dari keturunan Yahudi. Kebanyakan. Salah seorang keturunan ya Yakub ya, Israel. Orang-orang Nasrani ialah orang-orang yang menganut agama Nasrani. Kata Nasrani itu diambil dari nama suatu daerah, Nasirah atau Nazaret, di daerah Palestina, tempat Nabi Isa dilahirkan. Siapa saja di antara ketiga golongan di atas yang hidup pada zamannya,
sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar beragama menurut agama mereka, membenarkan dengan sepenuh hati akan adanya Allah dan hari kiamat, mengamalkan segala tuntunan syariat agamanya, mereka mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat manusia ya diwajibkan beriman kepadanya, ya, dan seluruh ajaran yang dibawanya, yakni dengan menganut agama Islam. Jadi seluruh umat manusia, ya, termasuk orang-orang yang sebelumnya menganut agama Yahudi, agama Nasrani, ataupun as-sabiin itu tadi, ya, datang Nabi Muhammad, ya, menyampaikan, ya, risalah Islam ini, wajib untuk beriman. Kalau dia tidak beriman, nah, jadilah ia menjadi orang yang kafir, jadilah ia menjadi orang yang musyrik. Maka alhamdulillah, ya, kita bisa menerima Islam sebagai agama kita. Mudah-mudahan selalu kita ikrarkan, raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku reda Allah sebagai Tuhanku, aku reda, ya, Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku reda Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kalau ridho Pak, kalau ridho itu narimu dengan senang hati, ya, segala apa yang menjadi kewajiban di dalam agama, yang pada dasarnya adalah kebutuhan, ya, ruhani kita, kebutuhan jasmani kita, ya, kebutuhan rohani apa? Ya, agama ini telah menjadi fitrah bagi kita. Orang yang tidak beragama justru akan menderita, ya. Nah, maka tidak cukup kita hanya, ya, punya KTP Islam, ya, KTP Islam, ya, tanpa kita mengamalkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama dengan, mohon maaf, ya, tentara yang menjadi otak percobaan pembunuhan istrinya, namanya muslimin kan orang Islam, tapi tidak jaminan namu orang muslimin, ya, ya, namu, tapi perangai, kalaulah berniat untuk melakukan pembunuhan, ya, apalagi gara-gara padusi, ya, ada lo cinta kedua kayak padusi impian lain, alah, ya kan, lupa, disasak-sasak mungkin gue, de aponya kok, padusi yang lain kok, alah, suruh bunuh, lupa orang di bayi kan dah lo tiga membunuh. Disuruh tembak kepala, tembaknya pari tambuh, ya, masih aman ya, ndak alat vital lah kan. Nah itu akhirnya, ya, kadang ada berita nyu bunuh diri. Nah itu kan lah banyaknya kan itu, ya, bunuh dirinya, ya. Ndak tertangkuk dong, ndak sampai tertangkuk dong. Bunuh dirinya di rumah induknya seorang, ya, nyesilo induknya, bunuh dirinya, ndak taluknya menahannya. Bahkan ndak, ya, percobaan pembunuhan gagal, enak, diajak padusi pacarnya kok untuk lari, ndak muai dah, ndak muai dah, nya pitihnya ro, sanangnya ro. Kalau penderitaan tidak tahu deh, ya, makanya banyak dapet, ya, yang bisa jadi kawan bagalak-galak, kawan basadia-sadia. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau amal buruk dikerajukan, akibatnya adalah keburukan yang akan menimpa
nimpa diri kita. Ya. Tapi kalau amal kebaikan, insya Allah ya kebaikan yang akan kita tuai. Inilah janji Allah, ya kan? May ya'mal misqala dzarratin khairaya wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai syarraya. Walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ya, kalau di awak kan banyak mungkin dosa kadang enggak do awak terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa ketek. Ya. Yang dosa ketek yang hari-hari iko ya. Husnuzon bapalo suuzon dosa awak. Ya kan? Menolong orang, menganiaya orang, memfitnah orang. Ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak awak bermohon kepada Allah, ya. Sa gersang-gersangnya hati, sa malih-malihnya jiwa awak dalam beribadah dan panah ya meninggalkan zikir kepada Allah walaupun hanya seketik. Ya. Kan ada masa-masa awak naik imannya, ada masa-masa awak turun iman. Ajan pernah meninggalkan zikir mengingat Allah walaupun hanya sesaat sebentar, ya, baik itu zikir hati maupun zikir secara lisan, lebih-lebih lagi zikir secara perbuatan. Contoh salah satu 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ya tidak ada ya naungan pertolongan kecuali kita hanya mengharap naungan pertolongan dari Allah. Di situ disebutkan ya seorang laki-laki ya kemudian dirayu oleh seorang wanita ya ia lah terayu lampi yang padusi namu yang laki-laki kulah namu lo enak. Di saat itu dia ya sadar ya dia gitu tunjuk dulu dibimbing oleh ini akhafullah, ini katakan sesungguhnya aku ya takut kepada Allah. Hanya pai saya ya lari senyolai ya dari tampe itu termasuk wanita ini. Kalau apa itu kan pasti ada timba balik ya seorang wanita dirayu lo dek laki-laki sadarnya kan yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kenapa siksaan Allah itu di dunia ya, dan di akhirat. Ya, di dunia hina wak. Bahkan tidak hina ya. Sabu ini orang ya lah jadi viral berita kan. Di akhirat lebih berat lagi. Maka awak tidak lo boleh memandang diri awak ko suci. Kalau awak memandang diri awak ko suci, ya, di hari-hari awak beribadah ko, justru setan itu mana yang ketujuh dia. Orang yang memandang dirinya suci itu, ya, itu menganggap orang ko kumuase sadolai, kotor saja, inyo saja kan masuk sarugo. Orang lain tidak, kada dapat tiket masuk sarugo. Itu tidak lo boleh, ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui maksud daripada firman-Nya. Kepada Allah kita memohon ampun dan berserah diri. Kepada kita semua mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.